Apakah kalian pernah bekerja dari pagi hingga malam, merasa kelelahan luar biasa, namun hidup finansial kalian tak kunjung berubah? Banyak di antara kita yang mengira bahwa semakin berat usaha akan semakin cepat membawa kekayaan, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Kerja keras memang sangat penting, tetapi tanpa strategi yang tepat, hasilnya akan selalu terbatas. Pertimbangkan contoh pekerja konstruksi yang setiap hari mengangkat berat di bawah terik matahari. Meski lelahnya nyata, upah yang mereka terima tetap saja kecil karena mereka dibayar berdasarkan waktu. Satu-satunya cara menambah penghasilan hanyalah menambah jam kerja, sebuah roda yang tidak pernah berhenti berputar. Sebaliknya, pengembang perangkat lunak lepas mampu menciptakan aplikasi dalam beberapa hari, lalu menjualnya ribuan kali di toko aplikasi. Sekali usaha, hasilnya berlipat. Itulah esensi kerja cerdas yang memanfaatkan leverage dan sistem. Lebih dari sekedar profesi, ini juga menyangkut pola pikir. Banyak orang bertahun-tahun melakukan rutinitas yang sama tanpa pernah mengasah keterampilan baru. Mereka tidak berkembang, hanya terus sibuk. Ingatlah, nilai kalian diukur dari dampak yang dihasilkan, bukan dari seberapa lelah kalian bekerja. Loyalitas pada perusahaan tidak akan membawa kenaikan gaji jika kemampuan kalian stagnan. Kalian bekerja keras demi impian orang lain, sementara impian sendiri terlupakan. Orang-orang yang kini menikmati kebebasan finansial bukanlah mereka yang menjual waktu, melainkan yang membangun sistem, investasi, bisnis, atau aset produktif yang tumbuh meski mereka tidur. Alih-alih bertanya apa lagi yang harus saya kerjakan lebih keras, tanyakan apa yang bisa saya bangun hari ini agar besok tidak memulai dari nol lagi. Kerja keras tetap diperlukan, namun harus ditempatkan pada jalur yang benar. Sementara orang yang sudah memiliki modal hanya perlu menempatkan dana mereka di saham, properti, atau bisnis. Mereka tinggal duduk tenang, sementara uanglah yang bekerja. Dengan demikian, kekayaan mereka bertambah meski usaha yang dilakukan tidak seberat kalian. Disinilah terlihat ketimpangan. Uang akan berkembang lebih mudah bagi mereka yang sudah memiliki modal. Namun, bagi kalian yang memulai dari nol, kalian harus bekerja berkali-kali lebih keras hanya untuk sekedar bertahan. Masalahnya tidak berhenti di situ. Sistem ekonomi dirancang untuk mencari keuntungan dari kelas bawah. Sebagai contoh, buruh digaji serendah mungkin agar biaya produksi tetap murah. Konsumen ditawari cicilan mudah agar terus melakukan konsumsi. Pajak kalian dipotong secara otomatis, sementara pajak orang kaya masih dapat dikurangi dengan berbagai cara. Selain itu, orang berpenghasilan rendah seringkali membeli barang yang lebih mahal secara total. Tidak memiliki dana untuk membeli produk berkualitas, mereka memilih yang murah, namun cepat rusak dan akhirnya harus dibeli ulang. Tanpa uang muka untuk membeli rumah, mereka terus menyewa, sehingga uang habis setiap bulan. Tanpa akses ke pinjaman berbunga rendah, mereka terpaksa meminjam melalui layanan pinjaman online dengan bunga mencekik. Apakah kalian menyadari bahwa orang kaya umumnya mendapatkan bunga sekitar 5%, sedangkan yang berpenghasilan rendah bisa dikenakan bunga hingga 30% per bulan? Kebalikan bukan? Seharusnya mereka yang membutuhkan bantuan justru menjadi target eksploitasi. Di bidang pendidikan, mereka yang mampu membayar kursus atau sekolah di luar negeri memiliki akses informasi dan jaringan yang jauh lebih luas. Sementara itu, calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu harus mempertimbangkan biaya kuliah berkali-kali, dan setelah lulus belum tentu memperoleh pekerjaan yang baik
karena perbedaan mentalitas dan koneksi. Sistem ini membentuk lingkaran setan. Yang kaya semakin memiliki alat untuk berkembang, sedangkan yang miskin terus berputar di tempat yang sama, sulit naik kelas. Bahkan kesuksesan seringkali dianggap semata-mata hasil kerja keras, padahal akses dan titik awal setiap orang berbeda. Bayangkan ada anak yang sejak kecil mengikuti tes coding di sekolah internasional dan membangun jaringan sejak SMP. Sedangkan anak lain membantu orang tua berdagang, bersekolah seadanya, pulang harus mengurusi adik, lalu disuruh ikut lomba. Siapa yang akan memiliki peluang lebih besar? Jelas sangat timpang. Sistem ekonomi kita bukan hanya soal siapa yang paling rajin, melainkan siapa yang dapat memanfaatkan aturannya. Mereka yang kini memiliki kekayaan tidak selalu bekerja lebih keras, tetapi memahami cara sistem ini berjalan. Mereka membangun bisnis, memiliki aset, dan mengontrol waktu serta uang mereka. Sementara kalian mungkin bekerja keras setiap hari, kalian tetap dibayar per jam. Artinya, waktu kalian ditukar dengan uang, dan waktu itu terbatas. Di sisi lain, pemilik aset membiarkan uang mereka yang berputar. Mereka bisa pensiun dini dan memfokuskan diri pada proyek besar karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Ini bukan soal iri dengan orang kaya, melainkan agar kalian memahami jika kalian masih berada di bawah, kalian harus bermain lebih cerdas. Bukan hanya bekerja keras, tetapi perlahan mencari cara keluar dari sistem yang menahan kalian. Kembangkan keterampilan yang dapat kalian manfaatkan. Bangun aset meski kecil, dan sadari bahwa kalian tidak salah. Sistemlah yang tidak adil. Namun begitu kalian memahami aturannya, kalian dapat perlahan mencari celah untuk naik level. Bukan hal yang mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Leverage adalah alat atau sistem yang membuat usaha kalian memberikan efek yang lebih besar. Dengan leverage, kalian tidak perlu bekerja tanpa henti, namun hasilnya tetap dapat berkembang. Sayangnya, banyak dari kita bekerja keras tanpa leverage. Cara paling umum adalah dibayar per jam. Jika kalian tidak bekerja, kalian tidak mendapatkan bayaran. Capek tetap, sakit tetap, tanpa cadangan dan tanpa skala. Sementara orang yang memiliki leverage bekerja sekali, namun hasilnya terus mengalir. Misalnya, penulis yang bukunya terjual terus-menerus, YouTuber yang videonya ditonton ribuan kali setiap hari, pebisnis yang memiliki tim untuk menjalankan operasional, atau programmer yang membuat perangkat lunak dan menjualnya secara otomatis. Mulailah merancang leverage untuk usaha kalian, sehingga kerja keras dapat berubah menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Sayangnya, banyak di antara kita yang hanya mengandalkan pola pikir bahwa kerja keras pasti membuahkan hasil. Padahal, kerja keras tanpa leverage ibarat mendorong mobil sendirian menanjak, melelahkan, lambat, dan bisa berhenti kapan saja. Sebaliknya, bekerja dengan leverage layaknya mengendarai mobil. Usaha tetap diperlukan, tetapi lebih efisien, lebih cepat, dan dapat menjangkau jarak yang jauh. Coba tanyakan pada diri kalian, apakah kerja keras yang sedang kalian lakukan saat ini sudah dilengkapi leverage, ataukah hasilnya langsung berhenti ketika kalian berhenti bekerja? Jika kalian menjual makanan tetapi memasak, mengemas, dan mengantar sendiri, itu bukanlah bisnis. Kalian hanya menjadikan diri sebagai mesin. Ketika sakit, usaha pun akan ikut mati. Namun, apabila kalian membentuk tim, menetapkan sistem produksi, serta membangun merek yang menarik pelanggan, disitulah leverage bekerja. Mulailah berpikir, dari semua yang sedang kalian lakukan, manakah yang dapat diskalakan? Bagaimana cara agar usaha hari ini tetap berbuah minggu depan?
bahkan tahun depan. Hidup terlalu singkat untuk terus mengejar gaji semata. Kalian perlu membangun sesuatu yang mendukung perjalanan hidup, bukan malah membuat kalian terus dikejar oleh waktu. Leverage tidak hanya soal uang, ini juga bisa berupa keterampilan langka yang banyak dibutuhkan. Audiens seperti pengikut atau pelanggan, perangkat yang kalian kembangkan, sistem delegasi, maupun jaringan relasi yang membuka pintu kesempatan. Tanpa leverage, kalian akan terus berputar. Kerja keras menghasilkan cukup untuk biaya hidup, lalu ulangi lagi. Lebih jauh, leverage memberi kalian waktu untuk berpikir, belajar, mengeksplorasi hal baru, atau bahkan beristirahat. Jika kalian terus melakukan semuanya sendiri, kalian akan terjebak dalam urusan kecil yang tidak mengembangkan diri. Intinya, kerja keras itu baik, tetapi harus diarahkan pada pembangunan sistem, bukan sekedar mengejar hasil jangka pendek. Mulailah dari hal kecil, yang penting adalah arah yang benar. Setelah kalian memiliki leverage, kalian dapat bekerja lebih cerdas, bukan lebih lama. Bukan nasib atau dunia yang salah, melainkan pola pikir dan gaya hidup kita sendiri. Banyak orang menginginkan kesuksesan, kebebasan finansial, dan ketenangan hidup, tetapi masih berpikir bahwa memanjakan diri hari ini adalah hak karena sudah bekerja keras. Akibatnya, gaji baru masuk langsung habis untuk gaya hidup. Nongkrong terus, membeli kopi setiap hari, mencicil ponsel baru padahal yang lama masih bagus. Kalian harus mencapai kesuksesan terlebih dahulu, baru kemudian gaya hidup mengikuti. Sekali standar hidup dinaikkan, sangat sulit menurunkannya kembali. Banyak yang tidak menyadari bahwa hidup mereka dikontrol oleh impuls dan kebutuhan validasi. Ketika lelah bekerja, alih-alih istirahat, mereka berpikir, saya perlu healing. Namun healing itu malah berupa belanja sepatu mahal, menginap di hotel mewah, demi sekedar memamerkannya di media sosial. Siklus ini terus berulang dan justru menambah stres finansial. Kenali leverage kalian dan kembalilah mengarahkan kerja keras pada pertumbuhan jangka panjang. Mindset semacam itu berbahaya karena kalian akan terjebak dalam siklus kerja keras, stres, lalu bekerja untuk meredakan stres. Padahal tagihan justru menumpuk dan kalian kembali memulai dari awal. Lebih parah lagi, banyak orang takut terlihat miskin, padahal tidak masalah kalian sedang membangun fondasi. Kalian bukan miskin, hanya belum stabil. Namun karena malu dianggap ketinggalan zaman, kalian memaksakan diri membeli barang demi terlihat normal, padahal sebenarnya hanya mencicil kemiskinan. Satu pola pikir lain yang menghambat kemajuan adalah menunda menabung hingga gaji meningkat. Jika kalian boros saat penghasilan kecil, gaji besar pun akan habis juga. Bukan soal jumlah uang, melainkan cara mengatur dan pola pikir terkait keuangan. Kemudian ada yang beralasan, hidup cukup sekali, nikmati saja. Benar, hidup memang satu kali. Itulah sebabnya kalian tidak boleh membuang waktu untuk bekerja keras tanpa arah. Jangan mencari kenikmatan sesaat dengan mengorbankan masa depan. Pola pikir yang tepat adalah menyadari bahwa setiap keputusan hari ini akan membentuk hidup kalian 3 hingga 5 tahun ke depan. Aturlah gaya hidup kalian, jangan biarkan gaya hidup mengontrol kalian. Jika gaya hidup naik lebih cepat daripada penghasilan, kalian akan terus mengejar tagihan. Banyak orang bekerja hanya untuk membiayai gaya hidup, bukan untuk meraih kebebasan. Kalian boleh menikmati hidup, tetapi jangan sampai itu menjadi jebakan. Kenyamanan yang dipaksakan hanyalah ilusi. Mulailah membedakan antara kebutuhan dan keinginan.
investasi dan pengeluaran, penghargaan diri dan pelarian. Beranilah jujur, apakah selama ini kalian bekerja untuk memperbaiki masa depan atau hanya menutupi lubang yang kalian gali sendiri? Pernahkah kalian berpikir mengapa orang berpenghasilan rendah justru semakin sulit keluar dari kemiskinan? Mereka bekerja keras tanpa hasil nyata. Mereka terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan karena beberapa sebab. Di antaranya, penghasilan kecil tidak cukup untuk hidup layak, sehingga harus berhemat ekstrim. Makan seadanya, kesehatan seadanya, transportasi seadanya, pendidikan seadanya. Selain itu, ketidakcukupan mendorong mereka berutang, mulai dari teman, hutang bank, hingga pinjol, yang awalnya untuk menutupi kebutuhan bulan ini, lalu menjadi gaya hidup, menutup utang dengan utang baru, dan juga cicilan utang menyulitkan menabung. Gaji langsung habis untuk cicilan, tanpa dana darurat, tanpa tabungan, tanpa investasi. Sekali ada kebutuhan mendesak, motor rusak atau anak sakit, mereka kembali berutang. Serta tanpa tabungan, mereka tidak bisa memanfaatkan peluang usaha kecil atau mengikuti kursus berbayar, sehingga keterampilan dan penghasilan tidak berkembang. Terlebih lagi mereka terhenti di situ-situ saja. Mereka tidak mengembangkan keterampilan, pekerjaan tidak naik level, dan mereka tidak bisa mencari penghasilan lebih tinggi. Dan tanpa waktu atau usaha untuk belajar, mereka tetap tinggal di lingkungan yang sama, ditemani orang-orang dengan pola pikir yang serupa. Fokus hanya pada kecukupan hari ini, tanpa dukungan untuk berpikir jangka panjang. Anak-anak mereka kemudian mengulangi siklus ini. Putus sekolah, kerja serabutan, menikah muda, lalu mengulangi dari awal. Semakin dipaksa keluar, semakin berat. Sistem pun minim membantu. Pendidikan mahal, biaya hidup meningkat, gaji stagnan. Orang berpenghasilan rendah disuruh hemat, padahal kenyataannya mereka sering membayar harga lebih tinggi untuk segala hal. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Lalu, bagaimana keluar dari lingkaran ini? Bukan mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Yang pertama, sadari lebih dulu bahwa kalian sedang dalam siklus tersebut. Jika kalian memaksa hidup berputar di tempat, bekerja keras tetapi tidak maju-maju, itu bukan karena kalian bodoh atau malas, melainkan karena sistem menahan kalian di bawah. Yang kedua, mulailah dari perubahan kecil yang dapat kalian kendalikan. Pelajari keterampilan baru melalui sumber gratis seperti video online, tingkatkan nilai diri secara bertahap, atau ciptakan sumber penghasilan sampingan sekecil apapun. Satu-satunya cara benar-benar keluar dari lingkaran setan adalah membangun leverage. Bukan hanya dengan kerja lebih keras, melainkan dengan menciptakan sesuatu yang dapat melepaskan kalian dari belenggu kemiskinan. Proses ini memerlukan waktu dan tidak instan, tetapi satu langkah hari ini bisa menjadi titik balik hidup kalian. Jangan menunggu hidup lebih mudah untuk berubah. Kalian harus mulai berubah agar hidup menjadi lebih baik. Kerja keras memang penting, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Kalian juga perlu bekerja lebih cerdas.
bangun aset, cari leverage, dan terus belajar. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling letih, melainkan siapa yang paling strategis dan berkelanjutan. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.